Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3011 Pemenang Lin Bai. Dua pedang terbang, satu kiri dan satu kanan, membunuh Xiang Yanji. Lin Bai membunuh dari depan dengan pedang kayu di tangannya. Yanji menilai Lin Bai akan menarik perhatiannya dengan dua pedang terbang, dan gerakan fatal sebenarnya adalah pedang kayu di depannya. Oleh karena itu, Yanji dengan mudah menghindari kedua pedang terbang tersebut, dan kemudian menghadapi pedang kayu Lin Bai. Pada saat ini, mulut Lin Bai memunculkan senyuman dingin, sebuah konspirasi untuk berhasil. Dengan baik, Yanji melihat senyum Lin Bai. Tiba-tiba, dia merasa sedikit dingin di hatinya. Dia merasa sedikit tidak enak dan berkata, dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Maksudmu kedua pedang terbang itu adalah jurus pembunuhnya yang sebenarnya. Dan pedang kayu adalah penutupnya. Yanji teralihkan perhatiannya dan melihat ke arah pedang terbang di kedua sisi. Pada saat ini, pedang kayu Lin Bai terbunuh di depannya, dan bilahnya berada di tenggorokan Yan Halbert. Setelah pedang itu terbunuh, Yanji menjadi dingin, seolah jiwanya telah tertusuk oleh pedang Lin Bai. Jika Lin Bai ingin membunuh Yanji, pedang ini cukup untuk menembus tenggorokan Yanji. Kamu kalah. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Yanji tercengang. Dia berbalik dan menatap Lin Bai di depannya. Dia melihat ke bawah dan melihat pedang kayu itu muncul 1 inci di depan tenggorokannya. Dia dingin dan menyeramkan. Ini, Yanji agak sulit menerima akhir cerita ini. Lin Bai mengambil kembali pedang kayunya dan berkata sambil tersenyum ringan, apakah kamu ingin bertarung? Yanji mulai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu baru saja ingin membunuhku dengan pedang ini, aku yakin aku sudah minum sup di jembatan Naihe sekarang. Tapi aku tidak tahu yang mana dari ketiga pedang ini yang merupakan jurus pembunuhmu yang sebenarnya. Yanji memandang Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Yanji pertama kali menilai dua pedang terbang, yang semuanya memiliki kekurangan. Dia menduga Lin Bai tidak bisa mengalahkannya dengan dua pedang terbang. Oleh karena itu, dia mengira gerakan membunuh Lin Bai adalah pedang kayu di depannya. Namun, ketika dia menghindari gerakan membunuh pedang terbang, dia menemukan bahwa senyuman Lin Bai muncul dari sudut mulutnya. Dia langsung merasa tidak enak dan mengira itu penipuan. Pedangnya ada di depannya dalam sekejap. Inilah yang Yanji tidak mengerti. Pedang manakah yang merupakan jurus mematikan Lin Bai? Yanji bertanya, apakah kedua pedang terbang itu atau pedang kayu di tanganmu? Lin Bai terkekeh, 3 pedang, semuanya. Yan Tombak tertegun dan menatap Lin Bai dengan sedikit keraguan di matanya. Lin Bai terkekeh. Yan Halbert berkata dengan dingin, mustahil. Mata surga dapat melihat semua kekurangannya. Sama sekali tidak mungkin ada cacat apapun. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Yanji bertanya, ada apa? Lin Bai memandang Yanji sambil tersenyum dan berkata, Tianmu bisa melihat kekurangan semua pejuang, tapi tidak bisa melihat kekuranganmu sendiri. Ini adalah kelemahan terbesar Tianmu. Pedang dan tinju, tapi dia tidak bisa melihat kelemahan hati manusia. Sebenarnya, alasan kenapa aku bisa memenangkanmu dalam pertempuran ini bukan karena ilmu pedangku yang canggih, tapi karena hati rakyatnya. Pada saat itu, hatimu berubah, begitu pula hatiku. Kamu menebak isi hatiku, aku menebak isi hatimu. Tetapi jika kamu melihat dengan mata surga, kamu tidak dapat melihat isi hati seseorang. Lin Bai tertawa. Saat Yanji mendengar kata-kata Lin Bai, dia menjadi linglung. Hahaha. Setelah berpikir lama, dia melihat ke langit dan tertawa 3 kali. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Lin Bai, kamu telah diajari. Dalam Perang Dunia I hari ini, saya yakin saya telah kalah. Jika kamu cukup beruntung untuk bersaing dengan Saudara Lin Bai suatu hari nanti, kamu akan membiarkan dia melihat kata tombak yang berbeda. Saudara Lin Bai, pemenang terakhir dari kontes ulang tahun hari ini adalah kamu. Aku, menyerah. Yan Tombak kata langseng. Suara Yan Tombak menyebar kemana-mana, sehingga semua seniman bela diri dapat mendengarkannya. Sejauh ini, banyak prajurit belum mengetahui mengapa Chu Yanji mengaku kalah. Apa itu? Mengapa Yanji tiba-tiba mengaku kalah? Ini, banyak prajurit yang bingung. Bahkan Dugu Yitian, Dugu Hao, Lan Yuxin dan Li Jis bingung. Yanji berjalan turun dari platform teratai dan kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, dia menatap Lin Bai sambil tersenyum. Jian. Yan Long berbisik, kenapa kamu? Yanji menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Long, jangan katakan itu lagi. Aku yakin aku kalah dalam pertarungan ini. Aku bukan tandingannya. Jika dia ingin membunuhku, 3 pedang akan merenggut nyawaku.
Pedangnya seperti iblis dan pikirannya seperti iblis. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius langka di negeri kuno ini selama ribuan tahun. Dalam hatinya sendiri, Yanji memuji Lin Bai. Yanlong mendengar Yanji berkata begitu, dia memandang Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, tentu saja. Dan saat ini, mata Wan Bao Zhenjun, leng-leng pada Lin Bai, sedikit terganggu. Dalam hati Wan Bao Zhenjun, dia berbisik, apakah itu kamu? Tahun ini, kamulah yang datang untuk meminta peralatan. Sekarang setelah kontes selesai, Lin Bai adalah pemenang terakhir. Dia memenuhi syarat untuk meminta Wan Baozhen memperbaiki senjata. Sebelum ulang tahunnya, Wan Baozhen pernah mencari ramalan untuk pemurnian senjata ini, dan simbol ramalan menunjukkan bahwa dalam situasi inilah Jiu Hei ditakdirkan untuk mati. Menurut aturan gerbang Pangu, 10 anak laki-laki harus berada di langit, 5 orang kulit hitam tidak boleh marah, 6 orang kulit hitam tidak boleh ditinggalkan, 7 orang kulit hitam akan lepas dari dunia, dan 8 orang kulit hitam akan mati. Lin Bai berdiri di atas panggung teratai dan menatap Wan Bao Zhenjun. Saat ini, Tuan Wan Baozhen kembali sadar dan berkata sambil tersenyum ringan, sepertinya orang pertama di ulang tahunku tahun ini telah dipilih. Ini adalah teman kecil ini Lin Bai. Teman kecil Lin Bai, sebagai pemenang kali ini, aku bisa menyempurnakan pedang untukmu. 3 hari kemudian, saat fajar, kamu datang ke Gunung Huolian untuk mencariku dan menjelaskan senjata yang ingin kamu sempurnakan. Aku akan menyempurnakannya untukmu. Kamu dapat menyiapkan besi sucimu sendiri. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki yang tepat, aku akan memilihkannya untukmu dan menyempurnakannya untukmu. Wan Bao Zhenjun terkekeh. Lin Bai memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah 3 hari, Lin Bai pasti akan datang ke pintu dan membicarakannya. Wan Bao Zhenjun berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu turun dan istirahat dulu. Perjamuannya masih berlangsung. Lin Bai mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Dia duduk bersama Sang Guan Chun dan berbicara serta tertawa. Pesta berlanjut. Ketika kemenangan antara Lin Bai dan Yanji ditentukan, ada 5 prajurit yang duduk di sudut teratai di langit dan bumi. Kelima orang ini, 4 di antaranya memandang Lin Bai sangat buruk. Hanya 1 prajurit berkulit gelap, ketika melihat ke arah Lin Bai, tidak dapat menahan diri untuk berkata, itu dia. Tidak heran jika tuannya akan menemukan permainan 9 kematian. Orang. Kelima murid ini adalah murid yang dikeluarkan dari sekolah oleh Wan Bao Zhenjun. Mereka adalah Luo Jia, Chen Ziming, Qin Xin dan Nong Suang. Ketika Harimau 7 mendengar pertanyaan Luo Jia, dia berkata dengan serius, dia diusir dari gerbang gunung oleh Akademi Dongzu, Lin Bai. Dulu dia adalah putra Dongzu. Bab 3012 susun kembali pedang iblis. Selamat saudara Lin Bai. Kekalahan 2 talenta legendaris bukan hanya perkara sederhana seperti menjadi orang pertama yang bertanding pencak silat di hari ulang tahunnya. Setelah hari ini, nama saudara Lin Bai akan melambung di negeri Asia Selatan. Sang Guan Chun melihat Lin Bai kembali dan berkata sambil tertawa. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa, itu hanya nama palsu. Ulang tahun berikutnya masih berlangsung. Ada lebih dari selusin suku besar di sekitar Gunung Huolian. Setiap tahun, ulang tahun Wan Bao Zhenjun dipersiapkan oleh mereka. Selain lomba ulang tahun, suku-suku besar ini juga menyiapkan banyak lagu dan tarian. Gelas anggur-anggur bercahaya, pada hari ulang tahun, orang minum. Dan 17 pangeran juga mulai berbicara dengan orang-orang berkuasa dari suku lain. Ia berusaha menarik kekuatan tanah Asia Selatan dan bergabung dengan kubu pangeran ke-17 untuk melakukan persiapan perebutan tahta. Setiap pertempuran untuk merebut tahta negara suci pusat akan menyebabkan semua kekuatan di seluruh benua kuno berpartisipasi dan berselisih. Hampir seperti badai yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Setiap kali kaisar baru dari negara suci pusat naik tahta, ia akan menulis ulang sejarah benua kuno. Ulang tahun itu berlangsung 3 hari. Di hari kedua, Wan Bao Zhenjun terkekeh, hahaha, aku sangat bahagia atas ulang tahunku tahun ini, tapi aku lelah. Lin Bai, ikutlah denganku. Selamat bersenang-senang. Wan Bao Zhenjun tidak punya pikiran untuk berbahagia di hari ulang tahunnya. Dia telah memikirkan senjata apa yang Lin Bai ingin dia sempurnakan. Akhirnya, Wan Bao Zhenjun tidak sabar menunggu ulang tahunnya segera berakhir. Dia memanggil Lin Bai langsung ke Gunung Huolian. Selamat tinggal pada raja yang sebenarnya. Selamat tinggal pada raja yang sebenarnya. Seni bela diri di teratai langit dan bumi bangkit satu demi satu dan mengepalkan tangan. Mendengar suara Wan Bao Zhenjun, Lin Bai berkata sambil tersenyum, saudara Sangguan, permisi.
Sang Guan Chun menganggukkan kepalanya dan berkata, pergi. Lin Bai juga melihat ke arah Ye Suxin dan berkata, pergi tunggu aku di kediaman, Lin Ye, dan lindungi hati untuk tetap tinggal. Lin Ye mengangguk. Ye Suxin berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya masih ingin bermain lebih banyak di hari ulang tahun saya. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Ada baiknya untuk lebih berhati-hati di hari ulang tahunmu. Ye Suxin mengangguk dengan lembut. Lin Bai segera terbang ke langit dan datang ke sisi Wan Bao Zhenjun. Bersama Wan Bao Zhenjun, dia pergi ke puncak utama Gunung Huolian. Luo Jia dan yang lainnya menyaksikan Wan Baozhen dan Lin Bai pergi ke puncak utama Gunung Huolian bersama-sama. Mata mereka berkedip dan mereka berkata dengan suara dingin, tidak, Tuan membawa Lin Bai langsung bersamanya. Chen Zizi berkata, awalnya, kami berencana menghentikan Lin Bai di tengah jalan, tetapi sekarang tampaknya dengan adanya master di sisinya, kami tidak dapat menghentikan Lin Bai sama sekali. Gadis Qinxin berbisik, dua kakak laki-laki, bukankah kita punya cara lain? Tiger 7 sedikit menggelengkan kepalanya. Wan Bao Zhenjun membawa Lin Bai pergi sendiri, yang jelas tidak ingin orang lain ikut campur dalam penyempurnaan senjata ini. 5 murid Wan Bao Zhenjun hanya bisa kecewa. Mereka mencoba banyak cara untuk menghentikan Lin Bai, tapi sekarang Wan Bao Zhenjun membawa Lin Bai pergi sendirian, yang jelas membuat rencana mereka gagal. Di puncak utama Gunung Huolian. Di istana Raja Wan Baozhen. Wan Baozhen duduk di kasur dengan lutut bersilang, memandang Lin Bai yang datang ke aula sambil tersenyum dan berkata dengan suara rendah, ini adalah tempat di mana saya telah mengultivasi diri saya sendiri. Secara umum, tidak ada yang berani melakukannya, kemarilah. Kamu adalah pemenang kontes di hari ulang tahunku. Menurut aturan, aku bisa menyempurnakan senjata untukmu, tapi kamu harus mengatakan apa yang kamu inginkan, atau memberikan besi dewa yang ingin kamu sempurnakan. Sekarang, kamu dapat dengan percaya diri mengatakan apa yang ingin kamu sempurnakan. Wan Baozhen berkata terus terang. Lin Bai mendatangi Wan Bao Zhenjun, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya benar-benar ingin meminta sesepuh untuk menyempurnakan senjata. Apa? Tanya Wan Baozhen. Lin Bai mengeluarkan gambar dari tas penyimpanan, yang menggambarkan bentuk bilah pedang, yang mirip dengan pedang iblis. Meski pedang iblis telah dihancurkan, Lin Bai ingin menyusun kembali pedang iblis tersebut, namun untuk bentuk pedang iblis tersebut, Lin Bai tetap tidak berniat menyerah. Bagaimanapun, bagi Lin Bai, pedang iblis adalah pedang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Jika tidak dihancurkan, Lin Bai tidak akan pernah memilih pedang lain seumur hidupnya. Wan Bao Zhenjun mengambil gambar itu dan berkata sambil tersenyum ringan, di tanah Dongzu, ada dewa, setan, peri, dan hantu. Pedang iblis Si Huang adalah salah satu dari 5 pedang. Pedang iblis Si Huang ini ditempa dari besi dewa yang langka dan besi dewa tanpa skala di tanah kuno. Pedang itu juga merupakan salah satu senjata terkuat di tanah Dongsu pada waktu itu. Tetapi karena pengrajin yang menempa kelima pedang ini tidak begitu mahir, standar dari kelima pedang ini hanya dapat bertahan di level teratas dari senjata paling kuat. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar bahwa kelima pedang ini semuanya lahir, dan salah satunya jatuh ke tangan putra Dongzu. Sekolah. Setelah melihat gambarnya, Wan Bao Zhenjun mengenali pedang iblis itu, lalu melihat ke arah Lin Bai dan berkata. Lin Bai terkekeh, haha, itu generasi muda. Seperti yang dikatakan tetua, itu memang pedang iblis, tapi itu hanya karena beberapa waktu yang lalu, setelah Perang Dunia Pertama dinasti penyihir besar, pedang iblis itu dihancurkan oleh mereka yang memiliki posisi kuat dan pecah menjadi terak dan tidak bisa diperbaiki. Tapi pedang iblis, bagaimanapun juga, adalah pedang yang telah mengikutiku sejak lama, dan juga pedang yang telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku juga tidak ingin menyerah padanya. Jadi, aku ingin meminta sesepuh untuk menyusun kembali pedang iblis untukku. Lin Bai berkata dengan hormat. Raja Wan Baozhen mengangguk dan tertawa, Wugu Senti adalah besi dewa langka di negeri kuno. Jika Anda mengundang pabrik peleburan lain, mereka tidak akan bisa memproduksinya. Tetapi secara kebetulan, saya telah merayakan ulang tahun saya selama bertahun-tahun, dan Akademi Dongsu pernah mengirimkan beberapa besi dewa yang tidak kotor sebagai hadiah untuk ulang tahunnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak ada kekurangan besi. Aku bisa menyusun kembali pedang iblis untukmu. Wan Bao Zhenjun berkata sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya hanya ingin Zhenjun menempa pedang dengan pedang iblis sebagai modelnya. Saya tidak ingin menggunakan besi bebas gerak sebagai bahan utamanya. Wan Bao Zhenjun tercengang. Dan bertanya,
Tidakkah Anda berencana menggunakan besi dewa tanpa skala sebagai bahan utamanya? Anda harus tahu bahwa Wugu Senti adalah salah satu besi dewa paling langka di Tiongkok kuno. Jika ditempa dengan benar, saya khawatir itu pedang iblis yang aku tempa akan mencapai tingkat kekaisaran. Sudah luar biasa. Apakah kamu memiliki besi yang lebih baik di tanganmu daripada yang tanpa glasir? Wan Baozhen bertanya sambil tersenyum. Lin Bai diam-diam mengeluarkan arang hitam seukuran kepalan tangan seperti benda dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Wan Baozhen Jun, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya bermaksud menggunakan potongan besi ilahi ini sebagai bahan utama." Wan Baozhen Jun tertegun dan melihat pada benda seperti arang hitam di tangan Lin Bai dan mengerutkan kening. Dia mengambil arang hitam dari tangan Lin Bai dan meletakkannya di tangannya untuk mempelajarinya dengan cermat. Di jantung Wan Baozhen Jun, dia bertanya-tanya, apakah karbon hitam ini lebih berharga daripada besi dewa yang bebas gerak? Bab 3013 Kekacauan Besi Ilahi. Wan Baozhen Jun mengambil arang hitam dan memulainya. Itu sangat ringan dan tipis. Sepertinya tidak ada beban. Setelah melihatnya dengan cermat, Wan Baozhen menyentuh arang hitam dengan jarinya dan menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menembus karbon hitam tersebut. Dengan baik, Wan Baozhen Jun tertegun dan segera mengoperasikan skillnya. Gumpalan pedang muncul di jarinya dan menusuk arang hitam. Jejak pedang ini masuk, dan segera berubah menjadi arang hitam dalam semburan cahaya ungu yang menusuk. Ini, Marlboro menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat ini, Wan Baozhen Jun mengeluarkan sebuah buku tebal setinggi satu orang dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depannya. Dia segera membuka buku itu dan mencarinya dengan cermat. Lin Bai melihat buku ini. Dia setinggi laki-laki. Bahkan Raja Wan Bao harus berdiri untuk memeriksa teks tersebut. Ketika Wan Baozhen sedang membaca buku klasik dengan cermat, Lin Bai diam-diam melihat sampul buku yang bertuliskan Panguh. Setelah setengah dering, Wan Baozhen Jun berhenti membaca buku klasik. Dia memandang karya klasik seperti pedang, menggumamkan kata-kata di mulutnya. Semakin dia melihat mereka, semakin dia terkejut. Sejak lahirnya kekacauan, warnanya hitam, dan materialnya seringan bulu, dan lebih berat dari Gunung Tai. Ada kekacauan di dalamnya. Ini adalah besi dewa pertama di antara langit dan bumi. Jika Anda menyempurnakan senjata ajaib Anda dapat membunuh langit Jiuchong selama 33 hari, kaisar bumi, surga dan manusia, dan 10 aula dari 9 iblis neraka di bagian bawah. Benda ini. Bang. Ketika Wan Baozhen Jun selesai membaca catatan klasik, dia menutup klasik dengan keras dan menatap Lin Bai dengan keterkejutan di wajahnya. Matanya penuh dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahukah kamu apa itu besi karbon hitam? Raja Marlboro bertanya ragu-ragu. Lin Bai berkata dengan tenang, Dewa Kekacauan Besi. Kamu tahu itu. Tahukah kamu jika itu ditempa menjadi senjata, kekuatannya akan. Lin Bai terkekeh, hancurkan langit dan hancurkan bumi. Wan Baozhen Jun berkata sambil tersenyum masam, tidak jelas apakah kamu menggunakan kata itu untuk menghancurkan langit dan bumi. Akan kuberitahukan padamu. Jika besi kekacauan ditempa menjadi senjata, kekuatannya tidak akan ditoleransi oleh dunia ini, oleh para dewa, oleh setan, dan oleh segala sesuatu di langit dan bumi. Senjata semacam ini bukan lagi senjata kemakmuran, tapi senjata pemusnahan. Ini akan menjadi pedang kutukan. Wan Baozhen Jun berkata dengan dingin pada Lin Bai. Lin Bai terkekeh, saya tahu, jadi aku tahu lebih jelas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyempurnakan pedang yang kuinginkan. Mungkin hanya kamu yang bisa mencobanya. Jika raja yang sebenarnya tidak dapat memperbaikinya, maka saya harus menunggu sampai saya pergi ke dunia roh dan mencoba meminta seseorang untuk memperbaikinya. Wan Baozhen Jun berkata, kamu masih tahu sesuatu tentang dunia roh. Lin Bai berkata, perjalanan masih panjang. Tuan Zhen Jun, bisakah kamu menyempurnakan pedang ini? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Wan Baozhen berkata dengan suara yang dalam, saya dapat mengikis beberapa bagian dari besi yang kacau ini dengan metode rahasia, dan menambahkannya ke senjata yang ingin Anda sempurnakan. Dengan cara ini, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan senjatamu. Pada saat yang sama, itu juga dapat melemahkan banyak hukuman surgawi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya harus menggunakan besi kacau ini sebagai bahan utama. Bukan hanya remah-remah yang membantu. Mendengar Lin Bai begitu tegas, Wan Baozhen Jun memandang Lin Bai dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu tahu potongan besi suci ini, dan kamu juga tahu betapa dahsyatnya jika ditempa menjadi pedang. Kamu harus bertekad untuk melakukannya.
Dan kamu juga mengatakan bahwa jika aku tidak bisa memurnikannya, kamu akan pergi ke dunia roh dan meminta seseorang untuk memperbaikinya. Kamu pasti punya alasan sendiri. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya harus memiliki pedang ini. Lin Bai terkekeh. Pedang lain tidak bisa membunuh musuh yang ingin aku bunuh, hanya pedang ini yang bisa. Wan Bao Zhenjun berkata dengan dingin, siapa kamu akan membunuh? Lin Bai tertegun dan terkekeh, ini tidak ada hubungannya dengan raja yang sebenarnya. Sekarang aku hanya ingin tahu apakah Zhenjun bisa menyempurnakan pedang ini untukku. Wan Bao Zhenjun berdiri di aula terbuka ini, diam. Matanya tertuju pada Lin Bai, tercengang. Lin Bai juga memandang Wan Bao Zhenjun dengan serius, wajahnya santai dan tenang. Mereka terdiam selama setengah jam. Akhirnya, Wan Bao Jun berkata, Zeneng. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu akan menjadi masalah besar bagimu. Wan Bao Zhen duduk lagi di depan Lin Bai, menempatkan besi Chaos God di antara mereka, dan berkata dengan suara rendah, di tanah kuno ini, jika ada yang bisa menggunakan besi Chaos God untuk menyempurnakan senjata, saya khawatir hanya saya satu-satunya yang sekarang. Para pendahulu Pangumen pernah memurnikan pedang yang terbuat dari besi kacau untuk manusia. Hanya saja di dalam senjata itu, hanya ditambahkan banyak potongan besi kacau, tapi senjata itu telah menjadi alat yang ampuh untuk mengguncang dunia roh. Juga karena pemurnian senjata inilah gerbang Pangu dihancurkan. Gerbang Pangu yang ortodoks mengalami pukulan di dunia roh. Lin Bai tercengang saat mendengar kata-kata Wan Bao Zhenjun. Pada saat ini, Lin Bai memahami bahwa Pangumen, tempat Wan Bao Zhenjun berada, adalah kekuatan pemurnian senjata super di dunia roh sejak lama. Melihat Lin Bai, Wan Bao Zhen berkata, senjata apa yang disempurnakan oleh penguasa klan Pangu untuk orang Tuntian? Karena orang Tuntian tahu bahwa hanya besi Chaos yang bisa menghancurkan Protos raksasa. Mata Wan Bao Zhenjun terus menatap Lin Bai. Dia adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Jika pikirannya menginginkannya, ketika Lin Bai menyebutkan bahwa dia ingin membunuh musuh yang tidak dapat dibunuh dengan besi kekacauan, Wan Bao Zhenjun menebak bahwa itu mungkin Protos raksasa. Lin Bai memandang Wan Bao Zhenjun sambil tersenyum. Alasan kenapa aku mengucapkan kata-kata ini adalah untuk memberitahumu bahwa tidak peduli di tanah kuno atau di dunia roh, hanya murid Sekte Pangu yang pernah menyempurnakan senjata yang terbuat dari kekacauan. Ya Tuhan, hanya aku yang bisa membantumu menyempurnakan pedang yang kamu inginkan. Dan aku Wan Bao Zhenjun, juga memiliki kekuatan ini untuk membantumu menyempurnakan. Wan Bao Zhenjun menatap Lin Bai dengan tegas. Terima kasih banyak, Lin Bai berkata lagi. Wan Bao Zhenjun berkata, aku bisa menyempurnakan pedang ini untukmu, tapi kamu harus berjanji padaku beberapa syarat. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, kondisi apa, tolong beritahu aku. Bab 3014 Nasib dan Kemuliaan. Apa syaratnya? Tolong beritahu saya. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Wan Bao Zhen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, syarat pertama adalah aku akan menyempurnakan pedang ini untukmu. Kamu harus memastikan bahwa pedang ini akan menunjukkan keunggulan yang seharusnya dimilikinya di antara segudang alam langit dan bumi. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku berjanji padamu. Wan Bao Zhen berkata, syarat kedua adalah jika seseorang bertanya siapa yang membuatkan pedang ini untukmu, kamu tidak bisa mengatakan itu aku atau gerbang Pangu. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, jika ada yang bertanya tentang asal-usul pedang ini di masa depan, saya akan mengatakan bahwa pedang itu ditempa sendiri. Wan Bao Zhenjun menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan menempa pedang ini untukmu. Aku tidak akan meninggalkan jejak apapun di atasnya, dan aku juga tidak akan meninggalkan bekas apapun pada Pangumen dan aku. Syarat ketiga adalah suatu saat nanti, jika kamu pergi ke puncak dunia roh dan membunuh orang yang ingin kamu bunuh, pada saat itu tolong bantu murid-murid Pangumen untuk kembali ke dunia roh demi memurnikan senjata. Untukmu. Lin Bai terkekeh, meskipun aku belum pernah ke dunia roh, tapi dengarkan kamu, sepertinya gerbang Pangu juga merupakan sejumlah besar gerbang di dunia roh. Baiklah, aku berjanji jika suatu saat aku bisa berdiri di puncak dunia roh dan memegang takdir di tanganku, aku akan membantu murid-murid Pangumen untuk kembali ke dunia roh dan mendirikan sekolah, sehingga Pangumen bisa mendapatkan kembali kejayaannya di masa lalu. Saya mendengar bahwa Lin Bai menyetujui ketiga tuntutan tersebut. Wan Bao Zhen mengangguk sedikit, mengambil besi dewa kekacauan dari tanah, dan berkata dengan suara rendah, untuk menyempurnakan senjata dengan besi dewa kekacauan, pertama-tama kita harus melelehkan besi dewa kekacauan. Proses ini tidak mudah. Ini akan memakan waktu cukup lama. Lin Bai bertanya,
Berapa lama kamu bisa menyempurnakan pedang ini? Wan Bao Zhenjun dengan hati-hati menghitung dan berkata, setengah tahun tercepat, 10 tahun paling lambat. Lin Bai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu lama. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Wan Bao Zhenjun berkata, ini adalah waktu tercepat. Besi Dewa Kekacauan tidak membutuhkan besi dewa lainnya. Jika Anda ingin menggunakannya untuk menyempurnakan senjata, Anda harus membayar sejumlah waktu. Setelah berpikir lama, Lin Bai bertanya, bisakah kamu memperbaikinya dalam waktu setengah tahun? Setelah berpikir lama, Tuan Wan Baozhen mengerutkan kening dan berkata, saya tidak yakin. Saya tidak dapat menentukan waktu pemurnian, karena saya belum pernah menyempurnakan senjata dengan besi keos. Jadi dalam pemurnian, jika ada yang lain masalah, saya harus berhenti dan mencari solusi. Jadi aku tidak yakin berapa lama aku bisa bertahan. Jika aku masih berada di daratan Antartika dalam waktu setengah tahun, aku akan kembali ke Gunung Huolian. Jika tuannya sudah memperbaikinya, aku akan mengambilnya sendiri. Jika setengah tahun kemudian, saya tidak lagi berada di tanah Nanzu. Tolong kirimkan pedang iblis yang halus kepada Yang Mulia Xiaodi dari negara bagian Senwu di Dongzu. Wan Bao Zhenjun menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Lin Bai berdiri dan berkata, itu akan menyusahkan para tetua. Setelah setengah tahun, generasi muda akan datang untuk menggangguku. Setelah itu, Wan Bao Zhenjun menyuruh Lin Bai ke pintu. Dan Lin Bai langsung berbalik dan berjalan menuruni Gunung Huolian. Ketika Lin Bai berjalan ke puncak utama Gunung Huolian, dia melihat 5 sosok berdiri di jalan kuno di depannya. Salah satunya adalah Huqi, yang dikenal Lin Bai. Orang lain, Lin Bai juga mengenal Luo Jia, Chen Zizi dan Qin Xin. Lin Bai melihat harimau 7. Wajahnya menunjukkan senyum bahagia, dan segera berjalan mendekat, berkata sambil tersenyum, Harimau 7, bagaimana kamu bisa berada di Gunung Huolian? Harimau ketujuh melihat Lin Bai, sedikit pucat, sedikit tersenyum, berkata, saya awalnya adalah murid dekat Wan Bao Zhenjun, dan sebelumnya saya juga pergi mengunjungi Dongzu. Lin Bai terkejut dan berkata, kamu sebenarnya adalah murid dekat Wan Bao Zhenjun. Pada saat ini, Luo Jia berkata tanpa ekspresi, Lin Bai, aku datang untuk bertanya padamu, sudahkah kamu meminta tuanku untuk menyempurnakan senjata untukmu? Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, ini adalah hak istimewa orang pertama yang berkompetisi seni bela diri di hari ulang tahunku. Mengapa tidak? Chen Zi dengan cepat bertanya, tuanku, apakah Anda setuju? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, ini waktunya untuk menutup dan menyempurnakan senjata untukku. Mendengar kata-kata Lin Bai, wajah semua orang menjadi bingung. Bahkan ketujuh wajah harimau pun terlihat jelek dan terpuruk. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, Harimau 7, bagaimana kamu bisa terlihat begitu jelek? Huqi menatap Lin Bai dan berhenti bicara. Lin Bai berkata dengan dingin, Harimau 7, ada apa? Apakah ada saatnya kamu dan saudara-saudaraku tidak bisa mengatakannya? Huqi menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, guruku adalah murid Pangu. Gerbang. Setiap murid Sekte Pangu akan melayani jalan surga dengan simbol ramalan sebelum memurnikan senjata. Tinggallah, 7 orang kulit hitam akan melarikan diri dari dunia, dan 8 orang kulit hitam akan mati. Dan sebelum ulang tahun ini, Tuan juga menghitung untuk pemurnian peralatan ini, dan kali ini, hasilnya adalah situasi 9 orang hitam. Tiger Seven dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lin Bai, sebelumnya, kami awalnya ingin menggunakan peta sumur untuk menjebakmu Tian Jiao yang luar biasa, karena hanya kamu yang memiliki kekuatan melawan surga. Tetapi sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, artinya, alat pemurnian kali ini akan membawa bencana bagi Wan Bao Zhenjun di masa depan, jadi Anda tidak ingin saya pergi ke Wan Bao Zhenjun untuk memurnikan peralatan. Itu juga karena Wan Bao Zhenjun akan mengusir kalian berlima dari sekolah dan memutuskan kontak satu sama lain pada hari ulang tahunnya. Dia takut menyeretmu ke bawah. Wajah Harimau 7 mengangguk pahit dan sepat. Luo Jia kalah berkata, sekarang apa yang harus kukatakan, ini sudah terlambat. Lin Bai tidak peduli dengan Luo Jia dan orang lain, tapi dia peduli tentang Harimau 7. Hubungan antara Huqi dan Lin Bai sangat baik, dan Huqi juga ada di sana selama perjalanan ke Danau Es dan Laut. Dalam Perang Dunia Pertama dinasti penyihir besar, Huqi juga mencoba yang terbaik untuk membantu Lin Bai. Sekarang melihat pucat dan kesakitan di 7 wajah harimau itu, Lin Bai merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Lin Bai segera berkata, Harimau 7,
Aku akan pergi mencari Wan Bao Zhenjun sekarang, dan tidak akan membiarkan dia memperbaiki peralatannya. Untukku. Saat dia berbicara, Lin Bai berbalik dan pergi ke Gunung Huolian lagi. Langkahnya sangat cepat. Tetapi ketika Lin Bai baru saja keluar dari 2 langkah, di puncak utama Gunung Huolian, suara Wan Bao Zhenjun keras dan jelas. Teman kecil Lin Bai, kata-kataku sama bagusnya dengan kata-katamu. Karena Anda telah berjanji untuk menyempurnakan peralatan untuk Anda tidak akan menyesalinya. Lin Bai langsung berkata, Tuan, Harimau 7 adalah sahabat terbaik saya dan keluarga serta sahabat tercinta. Saya tidak ingin melihat Harimau 7 kesakitan dan kehilangan. Tolong kembalikan ke Senti. Saya tidak ingin berlatih lagi. Kata-kata Lin Bai yang tegas, sambil menatap puncak utama Gunung Huolian. Huki tergerak ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Suara Wan Bao Zhenjun terdengar samar, seorang Jian Xiu telah kehidupan. Seorang pemurni instrumen juga memiliki kehidupan sebagai pemurni instrumen. Lin Bai, aku khawatir pedang ini adalah pedang terbaik yang pernah kusempurnakan dalam hidupku. Ini akan menjadi orang tua, dan pedang agar Pangumen muncul kembali di langit dan bumi. Sungguh mulia hal yang akan terjadi jika seorang pembuat artefak dapat menyempurnakan senjata ajaib yang diturunkan dari zaman kuno, dan senjata ini masih menampilkan cahaya tak terbatas di tangan orang-orang yang menentang surga. Bagi seorang pembuat artefak, ini mungkin merupakan keberuntungan seumur hidup. Mendengar kata-kata Wan Bao Zhenjun, kelima muridnya terdiam. Lin Bai berkata. Tapi sebelum Lin Bai selesai berbicara, suara Wan Bao Zhenjun terdengar lagi, Lin Bai, kamu bisa kembali dan menunggu. Saat pedangnya sudah halus, aku akan mengirim seseorang kepadamu. Luo Jia, Chen Ziming, Qin Xin, Nong Suang, Huki, kalian berlima datanglah, ada yang ingin kukatakan padamu. Bab 3015 Sekte Pangu dan Wan Bao Zhenjun. Guru meminta kita untuk naik. Ayo pergi. Luo Jia memandangi beberapa adik lelaki dan perempuan di sekitarnya, dan segera memimpin untuk mendaki Gunung Huolian. Ini juga mereka berlima, setelah diusir dari Gunung Huolian oleh Wan Bao Zhenjun, naik lagi ke Gunung Huolian. Lin Bai berkata kepada Harimau 7, Harimau 7, saya tidak tahu akan seperti ini, kalau tidak, saya tidak bisa datang meminta Raja Marlboro memperbaiki peralatan. Harimau ke-7 berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum sedih, saya tahu, Lin Bai, jika Anda tahu bahwa saya adalah murid Wan Bao Zhenjun, dan juga tahu bahwa masalah ini akan membawa konsekuensi yang begitu serius, Anda tidak akan datang. Lin Bai berkata dengan rasa bersalah, maaf. Tiger 7 mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku pergi menemui tuanku dulu. Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, kelima orang itu pergi ke Gunung Huolian. Ketika dia datang ke istana Wan Baozhen, dia membakar dupa untuk menyembah leluhurnya. Ketika Luo Jia dan 5 murid lainnya masuk, mereka mengepalkan tangan dan berseru, pergi menemui guru Luo Jia, Chen Ziming, Qin Xin, Nong Suang, dan Huki. Wan Baozhen memunggungi kelima pria itu dan berkata dengan suara lembut, gerbang Pangu, yang diturunkan dari dunia roh, pernah dianggap sebagai salah satu dari sedikit sekolah pemurnian senjata di dunia roh. Sekolah ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Statusnya di dunia roh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa semua kekuatan dan orang kuat di dunia roh akan memiliki sedikit banyak senjata ajaib yang disempurnakan oleh Pangumen. Dahulu kala, perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa menyebar ke seluruh dunia. Orang kuat dari klan Tuntian menemukan sepotong besi dewa dari dunia yang kacau, menemukan pendahulu Pangumen pada saat itu, dan meminta Pangumen untuk menyempurnakan senjata ajaib untuknya. Besi ilahi adalah sesuatu yang tidak ada di dunia spiritual. Para tetua Pangumen juga sangat tertarik, jadi mereka menyetujui persyaratan klan Tuntian dan menyempurnakan senjata ajaib untuk itu. Setelah senjata itu lahir, orang-orang berkebangsaan Tuntian pernah memegang senjata ini dan membunuh orang-orang kuat dari Protos raksasa, yang menimbulkan kemarahan besar dari Protos raksasa. Setelah diselidiki, mereka keluar dari gerbang kuno untuk menyempurnakannya. Senjata ajaib. Setelah itu, Protos raksasa mulai memburu Pangumen. Para tetua klan Pangu tidak punya pilihan selain memerintahkan murid-muridnya melarikan diri ke dunia kecil di bawah dunia roh untuk menghindari kejaran para dewa raksasa demi melindungi keutuhan gerbang Pangu. Jadi, ada sederet Pangumen di benua purba. Kelima orang Luo Jia dengan cermat mendengarkan kata-kata Wan Bao Zhenjun. Periode sejarah ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui. Melihat kelima pria itu, Wan Baozhen berkata dengan serius, aku memberitahumu ini karena jika suatu hari aku tidak berada di sini, kamu juga harus tahu dari mana asalmu dan kemana tujuanmu. Luo Jia menangis sedih, Tuan, tidak bisakah kamu memperbaikinya? Chen Zizi juga berkata dengan marah,
Tuan, kami tidak dapat menyempurnakan senjata ini. Qin Xin berkata dengan suara rendah, Tuan, kami tidak dapat menyempurnakan senjata ini. Kami dapat memberikan kompensasi lain kepada Lin Bai, meskipun demikian. Bahkan jika saya menikah dengannya, saya ingin melihat. Wan Bao Zhenjun, Nong Xuang berkata, Tuan, murid-murid saya dan saudari bela diri tetua ketiga memiliki gagasan yang sama. Selama kamu tidak menyempurnakannya, aku dan saudari bela diri tetua ketiga dapat menikahi Lin Bai. Itu kompensasi. Mohon berpikir dua kali. Huki tertawa getir mendengar perkataan beberapa kakak dan adik senior. Baru saja Lin Bai mendengar bahwa Huki adalah murid Wan Bao Zhenjun, dan dia tidak ingin memperbaikinya. Namun, tidak demikian halnya. Sederhana yang tidak ingin disempurnakan oleh Lin Bai. Inilah yang ingin disempurnakan oleh Wan Bao Zhenjun. Wan Bao Zhenjun berkata sambil tersenyum, haha, aku tahu kalian berlima sangat berbakti. Luo Jia, kamu yang pertama murid untuk bergabung dengan sekte kami, tetapi Anda tidak terlalu berbakat dalam menyempurnakan senjata, tetapi Anda bekerja sangat keras. Chen tahu bahwa Anda bijaksana dan telah mempelajari banyak keterampilan untuk mengidentifikasi harta karun di sini. Bahkan jika Anda meninggalkan Gunung Huolian dan pergi ke Menara Tianbao, Anda dapat membuat beberapa hal terkenal. Qin Xin, Anda mahir dalam semua jenis musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Anda dapat menemukan suami yang cocok untuk dinikahi, atau Anda dapat berbaur dengan rumah para pangeran dan menteri di pusat kerajaan suci, dan Anda juga dapat memiliki tempat. Nong Xuang, apa yang saya sampaikan kepada Anda adalah seni bela diri, keterampilan seni dan keterampilan yang dikumpulkan oleh guru saya. Kamu adalah yang paling berbakat dan kuat di antara kalian berlima. Harimau 7, kamu adalah orang dengan bakat tertinggi dalam menyempurnakan senjata di antara mereka berlima. Saya juga bermaksud mengajari Anda Master Gerbang Pangu. Wan Bao Zhenjun berkata sambil tersenyum. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Tanya Marlboro. Luo Jia berkata, selama Master tidak berlatih alat, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Wan Bao Zhenjun berkata sambil tersenyum, makanan biasa dan makanan lezat, Anda lebih suka yang itu. Dia ragu-ragu dan berkata, harta karun alam. Wan Bao Zhen berkata sambil tersenyum, mana yang kamu sukai agar tidak dikenal dan terkenal di dunia? Chen Zizi berkata, lahir di dunia seni bela diri. Qin Xin berkata, gunung tinggi dan air mengalir, temui saja sahabatmu. Mana yang lebih kamu sukai, tinju bunga, sulaman kaki, dan seni bela diri? Membuat embun beku di seluruh wajah dengan serius berkata, seni bela diri Sengong. Jika kamu ingin menyempurnakan peralatan besi fana sepanjang hidupmu dan membuat senjata ajaib yang diturunkan selama berabad-abad, Harimau 7, yang mana yang akan kamu pilih? Aku, Harimau 7 mendengar masalah ini, bahkan ketika aku ingin mengatakannya, tetapi kata-kata itu hanya diucapkan secara umum, dia menelannya lagi. Setelah setengah suara hening, Harimau 7 hilang dan berkata, aku akan memilih untuk memurnikan prajurit abadi yang memiliki telah diturunkan sejak lama. Mendengar jawaban Huki, Luo Jia dan orang lain sepertinya memahami maksud perkataan Wan Bao Zhenjun. Melihat kelima muridnya sambil tersenyum, Tuan Wan Bao Zhen berkata, seni bela diri generasi kita, yang menguasai hakikat langit dan bumi, dilahirkan melawan nasib mereka, mengikuti arus melawan arus, dan dapat mengangkat tangan untuk memilih. Naikkan bintang, hentakan kaki mereka dan goyangkan laut, perpanjang umur mereka dan hidup selama ribuan tahun. Saya berusia 520 tahun ini, dan saya telah tinggal di benua kuno selama 520 tahun. Aku tidak bisa kembali ke dunia roh bersama Pangumen dan kamu. Tetapi sebagai seorang guru, saya akhirnya dapat memilih untuk melakukan satu hal sendirian hari ini. Dan kamu akan menghentikanku. Kamu memilih makanan lezat daripada makanan biasa. Kamu memilih untuk menjadi terkenal, tetapi kamu tidak memilih untuk tidak dikenal. Kamu memilih gunung yang tinggi dan air yang mengalir, tapi jangan memilih dunia yang bising. Kamu memilih seni bela diri Sengong, tetapi kamu tidak memilih kaki bersulam Huakuan. Karena kalian semua harus memilih dengan cara ini dan telah membuat pilihan sendiri, mengapa aku tidak bisa membuat pilihan sekalipun? Mengapa kamu ingin menghalangi pilihanku sekarang? Wan Bao Zhen bertanya sambil memandang kelima murid itu sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, kelima murid itu kesakitan dan terdiam. Setelah setengah dering, Luo Jia berkata dengan sedih, murid ketahuilah kesalahanmu. Jelas sekali bahwa Luo Jia tidak lagi menghentikan Wan Bao Zhenjun. Chen Ziming, Qin Xin, Nong Xuang dan Huki hanya bisa sujud dan beribadah bersama Luo Jia, tidak menghentikan Wan Bao Zhenjun.